Interaksi Dubes RI. Pendengar, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan saya Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBP Republik Indonesia untuk Meksiko merangkap Belize, El Salvador juga, El Salvador ya, Pak Cepi Triprakoso Wartono ini yang berada di sana. Selamat apa nih di sana nih Pak? Selamat malam. Selamat Pak. Pagi Mas Yudit di sini ya. Berarti pagi di sana sudah sahur Pak? Sudah tadi ketiduran. Alhamdulillah. Ini kita juga baru aja malah santap berbuka puasa di sini ya Pak. Iya, justru kebalik-balik nih. Nah, kalau di sana puasa kita buka. Betul. Iya. Nah, kalau sahur di sana bagaimana nih Pak menunya nih Pak? Ya menunya ya biasalah ala kadarnya. Ini juga saya staf pulang ke Indonesia, jadi istri aja kita kadang-kadang jajan apa gitu. Kemarin sempat ada staf yang ini, tapi staf ini beberapa pulang ke Indonesia. Ya, ibaratnya pulang mudik ya, pulang kampung ya. Lebaran mudik. Chefnya pulang mudik. Iya. Berarti tadi hari ini menunya apa kalau boleh tahu nih? Hari ini nggak biasalah menu-menu makanan Indonesia, rendang kayak gitu-gitu. Saya udah minta buatin rendang banyak. Oh, rendang. Nah, saya ini tinggal manas-manasin aja, terus tadi sop-sop gitu. Sayur-sayur gitu aja. Kalau untuk nggak terlalu ada yang signifikan. Ya mungkin untuk rekan-rekan yang ada di Dubes untuk mendapatkan bahan baku masakan Indonesia agak lebih mudah atau agak bagaimana? Agak sulit juga ya? Sulit. Jadi kita nggak bisa exactly makanan seperti makanan di Indonesia ya, Mas Yudit. Karena berbagai bumbunya nggak ada di sini. Kita suka import dari Amerika, suka import dari Indonesia gitu. Kalau teman-teman datang ke Meksiko. Nah, kebetulan kemarin ini belum ada lagi yang datang, terakhir bulan Maret ya. Kalau rendang itu kan rendang itu butuh santan Pak, banyak dong ya? Kalau santan ada, tapi santannya bukan santan kara, jadi santannya lain gitu loh, kayak gitu-gitulah. Wah, rasanya kurang mantap tuh Pak ya? Ya rasanya kurang lah, jadi saya kalau soal makanan agak kurang kurang bisa dipromosikan dengan optimal gitu loh di sini. Kita lagi dorong sebenarnya dengan teman-teman importir di sini supaya mau ngambil produk-produk Indonesia dari Amerika gitu, Mas Yudit. Informasi yang saya dapatkan nih Pak Cepi, kalau di sana kan minoritasnya Muslim menjadi minoritas ya, mayoritas kalau tidak salah Katolik di sana ya. Pak. Nah, kalau di Indonesia kita mau sahur, mau buka, ada tuh tanda-tandanya azan dan sebagainya. Di sana bagaimana Pak? Ada Pak seperti itu Pak? Nggak ada. Nah itu gimana Pak? Nggak ada yang lewat dong ya? Pasang ini aja apps tadi di di handphone teman-teman ya. Berarti mengandalkan teknologi ya, Pak Cepi? Mengandalkan teknologi, iya. Mengandalkan teknologi. Jadi ada ini karena ya memang di sini masjid aja cuma satu ya. Mexico City cuma satu, itu pun juga tidak berbentuk masjid gitu. Itu kayak ruangan besar gitu maksudnya. Jadi kemudian itu kita gotong royong dengan beberapa negara-negara Arab gitu yang concern tentang itu gitu. Tapi kalau teman-teman selama ini kayak traweh dan sebagainya itu mereka lakukan di kedutaannya Arab Saudi. Kantor kedutaannya Arab Saudi ya. Tarawehnya yang di masjid yang ada sekarang ini tidak, kelihatannya juga nggak terlalu banyak ya, karena juga pengelola masjidnya ini Ustadz Said itu baru meninggal, jadi baru lagi cari pengurus yang baru dan sebagainya. Jadi ya gotong royong dengan teman-teman Maroko, teman-teman dari Libanon, dari Arab Saudi, Kuwait dan sebagainya gitu.
Ya, dengan fasilitas yang minim untuk para umat muslim sana, tentu saja ini semakin menguatkan ya keimanan, apalagi di bulan Ramadan ini ya, Oh Pak iya, Cepi ya. iya jauh Mas. Jadi lebih jauh teruji di sini, Mas. Betul. Kalau bicara soal teruji dan Hmm. pahalanya, insya Allah akan lebih ini kali ya. Amin, amin. Amin. Iya, Amin. kita juga mengundang pendengar kita ya, mumpung ada Pak Cepi nih di Meksiko yang ingin bertanya-tanya terkait dengan tradisi di sana ataupun pernak-pernik selama Ramadan di sana, silakan ya untuk bergabung bersama dengan kami karena kita ini live ya Pak Cepi melalui YouTube El Sinta Iya. nih. Bisa ngeliat Kalau mukanya dengar langsung El nih Pak Cepi yang gagah dan ganteng di sana nih. Kalau dengar El Sinta tuh kayak dengar ini, saya nggak dengar lagi di Indonesia. Aduh, Tadi amin. Mas Yudit lagi cerita soal perjalanan teman-teman masyarakat yang pulang mudik itu, buat saya kangen juga pulang ke Indonesia. Jangan Pak, macet Pak di sini Pak. Iya macet. Kalau Meksiko bagaimana Pak? Kalau lalu lintasnya Pak, apalagi selama Ramadan nih, ada nggak? Apalagi kalau buka puasa gitu Pak ya, ada nggak kemacetan cari takjil gitu Pak? Nggak ada Mas. Nggak ada. Jadi ya takjil segala macam semua melakukan sendiri-sendiri ya. Dari masing-masing kedutaan gitu. Jadi tradisi di sini memang agak berbeda. Tahun ini nih memang menurut saya sebenarnya mulai kembali ya, tapi belum normal. Jadi belum kayak ngerasa orang ini get along gitu ya. Karena kan 2 tahun kemarin pandemi ya. Jadi 2 tahun kemarin sama sekali kita tidak melakukan apa-apa, semuanya melalui Zoom gitu. Dan baru tahun ini itu kita kalau buka puasa atau iftar itu di sini, ya baru beberapa kedutaan aja yang undang gitu ya, atau beberapa dubes yang undang gitu kita. Nggak kayak dulu, kalau 2019 itu saya hampir keliling tuh. Waktu masih belum ada pandemi itu hampir keliling ke rumah-rumah dubes yang muslim gitu ya, yang tergabung di negara-negara OIC gitu. Nah, sekarang nggak ada jadi yang sendiri-sendiri gitu ya Pak. Ya, sendiri. Tapi tetap tidak mengurangi suasana hikmatnya Pak ya jalannya. Betul. Ya. Nah Pak, yang uniknya tahun ini kan karena tadi di awal dikatakan bahwa di sana adalah mayoritas Katolik, kan kemarin umat ya Katolik juga merayakan Paskah gitu ya. Nah kita juga umat Muslim merayakan Ramadan. Ini bagaimana Pak suasananya? Kalau waktu Paskah kemarin, jadi gini, umat Muslim di sini kan sangat kecil ya, sangat minoritas ya, cuma 1,4% dari totalitas penduduk, dan itu umumnya adalah pendatang, dari negara-negara Timur Tengah gitu. Dan masyarakat Indonesia di sini yang Muslim pun juga sedikit, Mas. Sejak pandemi kemarin itu kita punya kelompok KPMI namanya ya. KPMI itu keluarga persaudaraan Muslim Indonesia di sini. Itu juga sedikit, jadi tinggal beberapa orang lah gitu ya. Mereka rata-rata sudah kembali ke Indonesia akibat pandemi, dan umumnya memang WNI yang ada di sini itu rata-rata beragama Katolik yang ditugaskan menjadi misionaris di gereja-gereja di sini, dan kemudian yang bertugas yang sedang belajar gitu. Nah, ketika Paskah kemarin, ya suasananya suasana Paskah pasti, suasana Paskah, dan kemudian orang banyak yang berliburan gitu ya, keluar kota dan sebagainya. Lebih kepada suasana Paskahnya, jauh lebih suasana Paskah ya. Nah, mereka pulang ke rumah, makan seperti Idul Fitri ya, sebenarnya menurut saya, seperti Idul Fitri. Paskah di sini tuh mirip Idul Fitri. Kalau Natal mereka lebih banyak pulang ke bukan ke rumah ya, malah liburan, lebih banyak liburan. Justru keluar dari Meksiko ya. Keluar dari Meksiko gitu. Banyak yang ke Amerika atau ke negara-negara Latin tetangganya gitu, atau ke Eropa gitu. Kalau Natal karena lebih panjang liburannya. Iya, oke. Ditahan dulu nih Pak, ada pendengar kita, Pak Waluyo di Ciputat ini ya. Pak Waluyo, silakan Pak Waluyo. Ya, selamat malam. Merdeka Pak Cepi. Ya, Merdeka selamat pagi Pak. Sini pagi Pak, masih gelap nih. Oh, selamat pagi ya Pak Cepi. Ya. Apa kabar Pak Cepi? Mungkin situasi Alhamdulillah baik. Jakarta ya. Iya, kangen nih Pak Jakarta Pak, dengan suara Pak Waluyo aja kangen saya. Iya. Iya Pak Cepi, kita pernah bersama
Pak Cepi, saya mungkin agak yang saya kepingin tahu di Meksiko itu kalau domainnya untuk transportasi massa yang di situ apakah bis besar seperti di Indonesia atau Jakarta atau berbeda, Pak Cepi? Kayaknya Pak Wolio ada rencana mau ke Meksiko ini, Pak Wolio. Ya, kita tunggu teman-teman dari Indonesia kalau mau masuk Meksiko. Iya. Ya itu aja Pak Wolio. Iya, itu aja ya pertanyaan saya. Baik, ya mungkin sekalian juga nih Pak Cepi, ada nggak sih perbedaan di sana selain di Meksiko kan juga di El Salvador atau di Belize? Belize ya, Guatemala sama Belize El Salvador. Ya kalau transportasi Awalio di sini tuh memang transportasi umumnya itu ada bis sama sama LRT gitu ya, kayak LRT kayak MRT gitu ada gitu, tapi memang tidak semasif di negara-negara di Eropa. Transportasi di sini lebih didominasi dengan kendaraan roda 4. Gaya transportasi di Meksiko ini mirip dengan Amerika. Ya, jadi karena berkaitan dengan Amerika sehingga rata-rata orang lebih senang menggunakan mobil gitu. Nah, khusus di Mexico City memang ada kayak MRT-nya, ada kayak busway-nya gitu. Terus kemudian ada kayak bus-bus kecilnya gitu. Tapi ya memang tidak sebanyak kayak di Eropa atau di di China atau mungkin bahkan di Indonesia gitu. Di sini lebih transportasi massalnya ya mobil banyak karena mobil di sini relatif murah. Ya? Ya. Kalau dirupiahkan berapa Pak? Ya paling murah bisa ada ya sekitar 40 juta, 50 juta dapat mobil gitu loh, ya kan. Nabung sebentar gitu orang daripada beli motor beli mobil akhirnya. Iya. 40 juta di sini seharga motor itu Pak. Iya makanya. Jadi Avanza di sini masuk dengan harga yang relatif lebih murah. Oh begitu ya. Avanza yang di sini masuk dengan harga yang relatif lebih murah dan ya itu tadi saya bilang, jadi karena akhirnya orang lebih termotivasi untuk membeli kendaraan beroda 4 daripada naik itu. Kalaupun ada memang dari masyarakat yang sangat di level bawah ya menurut saya, yang menggunakan transportasi massal gitu dengan bus atau MRT gitu. Kalaupun mereka mau menggunakan itu di masyarakat menengah, itu biasanya karena dia tahu macet. Kalau pagi itu sama seperti yang Elsinta suka siarin gitu Mas Yudit, kemacetan di mana-mana gitu di sini gitu. Jadi suasana itu mirip di Indonesia gitu ya. Apalagi kalau udah pagi nih jam 6, jam 7 tuh udah mulai tuh macet di mana-mana gitu. Jadi orang di pinggiran Mexico City karena gitu, mudah tadi ya untuk mendapatkan atau membeli kendaraan itu ya akibatnya betul macet ya. Tapi kan macetnya bukan karena macet motor, kalau di Indonesia kan motornya banyak kayak nyamuk Pak banyak. Ya Pak Cepi, saya mengajak kembali nih ada Pak Slamet Muksan di Tangerang Pak Cepi. Pak Slamet. Oh iya. Ya, malam Mas Yudit. Ya malam. Pagi Pak Cepi. Pagi Pak. Ya Pak Cepi, di Indonesia mobil juga murah. Nah. Iya, yang bikin mahal tuh pajak, bea masuk. Pajak ya. Iya. Pajak, bea masuk dan KTBLC. KTBLC. Itu yang bikin mahal gitu. Motor juga sebetulnya murah. Motor itu off the road 10 juta. Begitu on the road 20 juta. Berarti kan 50%, 100% kenaikannya itu kan. Jadi bagaimana solusinya Indonesia ini? Kita semua cinta Indonesia, tapi solusinya udah kehabisan gitu loh. Ya. Tapi fokusnya apa nih? Kita kan ngomongin otomotif nih, nanti lari ngomong otomotif. Ya, Pak Cepi. Iya Pak. Ya, Meksiko itu menurut saya negara paling maju di Amerika Utara. Kira-kira begitu ya Pak Cepi ya. Negara paling maju ya, setara lah dengan Kanada lah ya, katakanlah seperti itu ya. Tetapi pluralismenya di Meksiko itu sangat tipis ya. Itu tanda-tandanya karena terlalu banyaknya mafia ya di sana. Masa Pak?
Ya, terlalu banyaknya. Atau karena kebanyakan nonton film-film Meksiko kali, jadi kelihatan banyak mafia. Ya, Meksiko itu Amerika aja dilawan. Itu saya mau tanya Pak Cepi, itu tembok itu perbatasan itu bagaimana sampai sekarang gitu kan? Ya tembok itu. Kemudian di Meksiko sendiri itu ya memang tidak ada tempat, sarana dan fasilitas untuk umat minoritas ya berapa? Ada Pak, bukan nggak ada tapi minim. Bukan, artinya gini, itu yang Pak Cepi bilang tadi seadanya, berarti memang tidak diadakan, jadi kita rekayasa sendiri gitu loh. Jadi mau bikin masjid, udah kayak gitu aja, jangan ada kelihatan kubahnya, jangan ada kelihatan kan gitu, seperti itu bahasanya gitu, cuma ya kondisinya kan nggak dikatakan seperti itu. Tapi Meksiko lolos ya Piala Dunia Pak Cepi ya. Iya lolos. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak Slamet ya. Terima kasih. Ya, apakah Meksiko sedramatisir yang disampaikan oleh Pak Slamet ini mungkin karena film-film Meksiko kan terkenal dengan mafia-mafianya nih Pak Cepi nih. Ya. Ya, jadi gini Mas Yudit, kalau di Meksiko menurut saya sangat pluralis ya, sangat pluralis, sangat toleransi di sini. Karena agama itu tidak dicampuri oleh pemerintah. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri urusan keyakinan masyarakatnya. Itu sejak terjadi revolusi Meksiko di tahun 1910. Maka tidak ada lagi urusan agama itu diatur oleh pemerintah. Jadi benar-benar ya masyarakat. Nah, dikarenakan umat muslimnya minim di sini hanya 1,4% tadi saya katakan, ya hanya dari mereka. Jadi ya datang semua inisiatif dari mereka gitu loh. Nah, itulah yang kemudian pemerintah kalau mereka minta tempat, ya kalau ada tempat ya silahkan dibangun gitu, tidak dilarang-larang juga gitu. Tidak ada yang melarang gitu mau bangun. Kalau gereja itu kan karena jajahan Spanyol ya, karena peninggalan Spanyol banyak gitu, gereja pada dibangun pada abad-abad ke-15, ke-16 bahkan ke-14 gitu. Jadi ya memang sejarahnya begitu gitu. Jadi kalau pluralisme di sini sangat pluralis menurut saya gitu, dan mereka cenderung cuek soal agama ini gitu. Ya baik agama Katolik sendiri, bahkan mereka juga internalnya cuek gitu. Di Meksiko sendiri, jadi nggak ada urusannya lah soal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mafia itu memang betul ada ya kartel-kartel gitu ya. Jadi kartel di sini itu saya coba mau bilang seperti apa yang tidak seperti yang dibayangkan di Indonesia gitu. Kartel di situ nih, ya di sini nih kayak preman-preman yang menguasai wilayah-wilayah, maksudnya, gitu Pak Slamet. Jadi kalau misalnya gini, Meksiko itu bukan produsen narkoba. Meksiko itu hanya negara yang dilalui oleh para produsen narkoba di Kolombia misalnya. Dia lewat untuk suplai ke Amerika harus lewat Meksiko. Nah, disitulah Meksiko pakai uang premannya tuh, gitu, negara bagian Yucatan, negara bagian Quintana Roo, negara bagian Chiapas itu misalnya. Nah, kalau lewat jalan darat ya dipalakin. Mereka tahu bahwa ini dikirim untuk ke Amerika. Nah, itu. Berarti para mafia atau kartel itu dalam artian tidak terlalu pengaruh dengan rakyat atau masyarakatnya, merugikan masyarakat atau rakyatnya ya? Enggak, malah justru mereka dibantu. Itu ada satu daerah yang ada satu daerah kayak Kota Madia Kabupaten gitu, masyarakatnya semua ngebantu mereka, dan karena juga mereka dibantu, sekolahnya dibayarin, kemudian fasilitasnya diberikan. Ya, berarti mafia dan kartel yang baik pada masyarakatnya di sana Pak. Ya kartelnya dia ngeblend dengan masyarakatnya. Iya. Maka sulit pemerintah di sini itu untuk memberantas mereka, gitu. Ada kesulitan itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tuh Meksiko itu bukan drugs consumer, gitu. Dia bukan pemakai drugs, masih sedikit sekali loh maksudnya di sini 0, sekian% kok cuman. Padahal daerah yang sering dilintasi ya oleh perdagangan. Jadi orang nggak jual. Orang kalau jualan di sini nggak laku lah, jualan narkoba di sini gitu. Kenapa Pak bisa begitu Pak? Ya karena memang mereka ini ya nggak tertarik kali ya, nggak tertarik dengan narkoba di sini tuh. Mereka lebih suka minum. Kalau bicara drugs itu karena ada tequila, ada mezcal gitu. Penghasilnya tuh karena minum gitu, terbiasa oleh budaya itu. Narkoba ini kan baru di abad-abad terakhir aja ada gitu ya.
Nah, budaya mereka tuh budaya minum. Kalau bicara soal mabok, soal ini minum mereka. Lebih ke sana gitu dibanding harus narkoba. Karena ya jadi narkoba nggak common lah di sini, orang nggak. Ya kalau jualan di sini nggak ada pasarnya gitu, jadi nggak enak juga kan ngapain gitu. Nah, ya kan? Tapi hubungan antara Indonesia dengan Meksiko saat ini bagaimana Pak? Terutama dengan hubungan dari sisi ekonomi perdagangannya Pak? Ekonomi perdagangan relatif membaik, Mas. Sejak saya datang itu meningkat ya cukup signifikan dari 1,2 billion perdagangan kita sekarang sudah mencapai 1,6 billion. Jadi ada sekitar 400 juta dolar kita ada kenaikan selama 3 tahun ini. Sekalipun dalam masa pandemi gitu. Memang kami jujur saja mau mengatakan bahwa ada stagnasi sekarang ini. Untuk mendorong pengusaha-pengusaha kita yang menengah masuk ke Indonesia atau pengusaha yang tidak memiliki akses kuat di Meksiko, itu terkendala dengan tarif karena kita tidak punya perjanjian dagang dengan Meksiko. Ini yang menjadi kendala, sehingga harga kita itu sulit bersaing dengan negara-negara tetangga. Ini tarif ini mohon Pak, tarif ini terkendalanya karena pemerintah Meksiko atau tadi yang kartel tadi? Oh enggak, karena pemerintah Meksiko. Karena pemerintah Meksiko. Kartel tidak ada urusannya dengan urusan perdagangan ini. Kartel urusannya pure hanya soal narkoba. Dan itu pun hanya lebih spesifik menjadi penjaga wilayah, itu aja. Jadi dia tidak ada urusannya dengan perdagangan ini. Bahwa kemudian ada kartel-kartel yang uangnya dicuci dengan melakukan bisnis di Meksiko, ya. Jadi kayak bisnis alpukat di sini kan besar, mereka investasikan di sana uangnya, gitu. Itu ada. Jadi banyaklah ya pebisnis besar di sini itu dapat modalnya itu dari sana gitu. Nah itu yang selalu memang akhirnya diawasi betul transaksi keuangan di Meksiko gitu. Jadi kami ini misalnya warga negara asing itu hanya bisa dibatasi untuk nukar uang dolar itu hanya $2.000 sebulan, Mas. Kalau Mas Judit di sini bawa uang banyak dolar juga nggak berguna, Mas, nggak bisa ditukar gitu. Susah. Tapi gitu. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Meksiko yang paling dominan sana apa, Pak? Kita ekspor mobil itu yang terbesar, Avanza, kemudian Toyota Rise yang baru, XL 7. Lebih ke otomotif ya, Pak? Otomotif. Sekarang kita sedang mendorong auto parts, kemudian hasil perkebunan karet. Ya, karet juga kita ini otomotif dan turunannya karet gitu ya. Terus kemudian CPO, tapi karena dilarang CPO ya jadi agak mandek untuk beberapa saat itu. Terus kemudian apalagi ya? Ya itu yang besar-besar itu ya. Yang sekarang sedang kita dorong makanan dan minuman kita dorong sekarang ini lebih ini furniture juga relatif baik di sini. Kemudian kayu, tapi juga kayu terbatas karena juga stok di Indonesia juga terbatas. Sudah dulu itu mendominasi di sini produk-produk kayu kita. Itu kira-kira Mas gambaran besarnya. Kapas, tekstil, baju juga kita ada, kemudian sepatu ya dari Nike dan produk turunannya dan sejenisnya gitu. Itu yang menjadi andalan kita ekspor ke Meksiko hari ini. Ada nggak Pak dampak dari ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini dengan hubungan bilateral atau hubungan antara Indonesia dan Meksiko? Terutama dalam ekonominya ya? Dalam ekonomi relatif stabil. Kemarin juga saya baru diskusi dengan Kementerian Luar Negerinya Meksiko dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka impor dari Indonesia tetap karena memang berbeda ya, agak jauh berbeda dengan apa yang mereka impor dari Rusia atau Ukraina gitu. Itu dan Meksiko ini lebih tergantung sebenarnya pasarnya ke Amerika. Karena 80% produk Meksiko itu diserap di Amerika gitu. Mereka kan punya perjanjian dagang USMCA ya sama Kanada, Amerika, Meksiko, Kanada. Itu kalau dulu NAFTA namanya, sekarang USMCA. Nah itu yang membuat Meksiko tumbuh. Jadi pasarnya memang di sana. Kedua, pendapatan Meksiko itu lebih dari remittance. Karena hampir 60 juta warga Meksiko ada di Amerika.
Nah, itu yang kemudian uangnya kembali ke Meksiko. Kalau kita boleh sedikit membandingkan mungkin ya Pak, antara Indonesia dan Meksiko, apa yang bisa dipelajari oleh orang atau pemerintah Indonesia nih di Meksiko terhadap kemajuan-kemajuannya tentunya? Meksiko ini kan GDP per kapitanya tinggi ya, hampir $10.000 ya. Cuman jumlah penduduknya sedikit, setengahnya Indonesia, 130 juta jiwa. Yang Meksiko menurut saya bisa kita ambil pelajaran dari sisi ekonominya ini, menurut saya adalah bagaimana kemudian dia menjalin kerjasama dengan negara Amerika Latin dan negara tetangganya Amerika itu dengan baik. Dan mereka memberikan, karena ini negara federal, semuanya diberikan sepenuhnya kepada negara bagian, jadi kepada state gitu ya. Nah itu tumbuh dengan baik gitu, tumbuh dengan baik. Investasi Amerika masuk sini juga banyak, investasi China, Korea gitu ya, karena melihat Meksiko sebagai hub untuk berbagai produk-produk mereka ke Amerika Latin maupun ke ini. Itu yang sebenarnya. Jadi bagaimana Meksiko bisa memposisikan diri sebagai negara hub untuk berbagai produk yang masuk ke sini. Iya. Dari proses, dari ekspor lagi gitu. Ya, Pak Cepi, ini siap. Di saat-saat terakhir ini sudah mendekati Idul Fitri ya. Biasanya apa nih kegiatan-kegiatan khas di sana menjelang Idul Fitri ini, Pak? Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus, terutama bagi para WNI ataupun umat Islam di sana? Tidak ada kegiatan khusus, Mas. Memang tahun ini kan kita agak berbeda ya. Ini baru mulai ya. Kita nih masih agak shock kemarin itu pandemi. Jadi tahun ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang spesifik ya. Kegiatan di masing-masing. Sekali lagi saya katakan kan jumlah Muslim Indonesia yang ada di sini kan sedikit. Jadi mereka merayakan biasanya melakukan kegiatan menjelang Idul Fitri ya, persiapan, coba cari bahan makanan. Ya kita bantu misalnya bahan makanan tradisional kita lah ya, dari Amerika gitu, yang bisa di supply ke Meksiko gitu. Tidak ada yang khusus gitu ya. Kalau tidak salah kan beberapa tahun sebelumnya sempat ada juga Pak memanggil ustadz ataupun ulama ke sana untuk memberikan siraman rohani kan ya Pak? Iya. Tahun ini bagaimana? Waktu itu kan jumlahnya masih banyak, Mas. Jumlahnya kan masyarakat Indonesia masih banyak. Kalau sekarang kan relatif sangat sedikit yang Muslim kita. Penduduk Indonesia di Meksiko ini cuma 250. Saat ini ya? 250 orang ya di Meksiko. Di Guatemala 4 orang, di El Salvador 1 orang, di Belize 1 orang, gitu. Jadi bisa dibayangkan. Nah, dari 260 itu hampir 50 orang itu kerja di KBRI, 40-50 orang lah kerja di KBRI. Nah, kemudian hampir 100-150 orang itu misionaris. Ya, 150. Nah, dari 150 dari itu udah hampir 200. Sisanya paling yang muslimnya ada sekitar 50-an lah. 50-an ya. Itu pun tersebar. Ya, tidak hanya di Mexico City. Gitu. Pak Cepi, terakhir pertanyaan saya. Ya, pertanyaan terakhir saya nih Pak Cepi. Apa Pak Cepi kerinduan Pak Cepi mungkin terhadap makanan ataupun apapun juga terkait dengan masa-masa Ramadan dan Lebaran ini nantinya? Pertama makanan ini makanan yang sangat jadi kayak makanan apa tuh yang santan-santan itu ya. Apa yang putih apa yang kolak? Kolak kemarin saya suruh buat tuh staff kemarin buat. Alhamdulillah. Lumayan lah. Cuma tidak sesukses. Senikmat kalau di sini ya. Ya. Karena kan keterbatasan bumbu ya. Makanan terutama Mas. Makanan. Ya. Kemudian suasananya ya. Suasananya kan pasti beda ya. Suasananya. Nah, sekarang ini juga kita dilarang nih kan bikin halal bihalal gitu. Gak bisa bikin open house, gak bisa bikin apa-apa ya, juga kita batasi hari ini kalau ada perintah dari pemerintah pusat. Itu kira-kira Mas. Oke, luar biasa ya, semoga makasih Mas Yudi. Lancar ya, masih tetap semangat ya Pak di sana ya. Salam untuk rekan-rekan WNI di sana dan nanti juga mungkin mohon maaf lahir batin yang tinggal beberapa hari lagi di sana ya. Sama-sama Mas Yudi. Dan selalu Pak Cepi. Wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya. Demikian tadi pendengar kita sudah bersama dengan
Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk Meksiko, merangkap Belize, El Salvador di Guatemala tadi ya, Cepi Triprakoso Wartono, dan terima kasih bagi Anda yang sudah ikut bergabung. Interaksi Dubes RI.